memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, ini orang kayak ente besok hari kiamat jerit ya fagih mugaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Hasan jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Anak cucu Nabi enggak. Beda sama orang sekarang. Anak cucu Nabi. Saya Muhammad yang 29. Apapun makhluknya yang anggap dirinya lebih baik, menganggap diri dia lebih mulia daripada salah satu makhluk Allah, maka dia sombong. Nah terus kita punya hak apa? Menyombongkan diri, saya lebih baik. Para ulama sepakat mana yang lebih utama, keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata li'annahu dzatiyun, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang min haitsu dzat, karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata. Nah, kalau mau tahu lelaki sejati, orang perkasa yang sejati pancing amarahnya kepancing atau enggak, biar ilmu banyak ulama tapi dipancing, diprovokasi, kemakan, langsung kebakar. Ya sungguh pendek, berarti yang memancing dia lebih alim daripada ulama tersebut. Lu pulang aja sana, jangan ngaku Nabi. Malu lu mencoreng nama wajah Nabi, mencoreng wajah Muhammad. Kami kan berasal dari kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Nauzubillah min zalik. Kata orang itu tidak habib, tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Kita nggak tahu akhir hayati kita bagaimana, kita nggak tahu dari neraka apa enggak. Tapi sebelum ada keputusan itu, kita nggak bisa memutuskan kita lebih baik atau enggak. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. Lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Orang yang bilang dia cucu Nabi, lama dia bilang ana orang rendah, ana orang hina, ana nggak punya apa-apa. Tapi orang bilang ada cucunya Nabi, ada alim, ada taqi, ada saleh, ada wali, ada min Bani Zahra. Ahli bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Yang ngata-ngatain dia, kalau kita kagak introspeksi diri, nganggap diri kita rendah, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Ada orang memandang nafsunya dengan pandangan merendahkan. Orang lain dibikin oleh Allah memandang orang tersebut dengan pandangan pengagungan dan penghormatan dan cinta. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek
yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu nggak pati meyakinkan. Singkat cerita, beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah SAW. Terus saat itu Sayyid tadi, Sayyid yang alim ini kemudian nantang corok Jawa, pokoknya para habaib nak percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Medina, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al farqu wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Apa itu Sayyid? Sayyid itu adalah al-halim alladzi la yastafizzuhul ghadab. Adalah orang yang emosinya stabil, terukur, tidak emosian, penyabar, nggak bisa dikuasai oleh marah dan hawa nafsu. Sebab orang kalau dia marah akal hilang. Nah ini nggak pantas jadi pemimpin. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Nah kalau mau tahu lelaki sejati, orang perkasa yang sejati, pancing amarahnya, kepancing atau enggak? Biar kata ilmu banyak ulama, tapi dipancing, diprovokasi, kemakan, langsung kebakar, ya sumbu pendek. Berarti yang memancing dia lebih alim daripada ulama tersebut. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad. Muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakek di samping Nabi ente? Lu pulang sana, jangan aku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur, ini orang kayak ente besok hari kiamat jadi dia fagih mugaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Loh, Habib kok ngaku cucuku 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Saya cucu Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin, goblok. Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, orang anak Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mengenai kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Paham ya, terus wonten nasab sing karena bait asyarifah. Ya kata si bro jenis bait asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Tanah Indonesia tidak pernah kosong dari kami, para anak cucu Rasulullah yang berjuang. Nah tetapi ini dua hal nih mesti seimbang. Ketika orang memandang dirinya dengan pandangan gue hebat, gue mulia, gue ningrat, nah terus peran untuk memandang diri dengan pandangan yang merendahkan siapa? Yang mau jalanin itu peran, dibikin orang lain yang menjalankan peran tersebut. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsa tangkap saya presiden. Kenapa saya tidak Megawati? Kalau menangkap saya, Megawati bangsa tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Mulia tapi nggak ada ilmunya, jadi hina. Oh dia ningrat, nasabnya bagus, tapi nggak ada ilmu, bikin malu. Ya gue Sayyidina Manada Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad al-Baqir, dia bilangnya, ya ibni al-ilm jamil wa bi wa bak ajmal. Wahai putraku, ilmu itu indah, tapi kalau yang punya tuh ilmu, kamu dan saya, keturunan Nabi, lebih indah lagi. Al-jahl gabih, kebodohan tuh menjijikkan, kotor, jelek. Tapi kalau yang bodoh kita, cucunya Nabi bodoh, lebih memalukan lagi. Orang yang seperti itu mau dibilang bodoh, ya bodoh, memang bodoh, ya bodoh, memang bodoh, bodoh.
Habib Ali bilang, ya amat bahal jahal fima yantasib birijal. Betapa memalukannya kebodohan pada diri orang keturunan wali-wali. Keturunan wali-wali, keturunan nabi tapi bodoh. Hah? Ilmu dari rumahnya ente. Baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madhi wa fil mutawaqqi'in, lu nya bodoh. Enggak ngerti cara salat, enggak ngerti wudu, enggak ngerti yang halal yang haram. Hakata. Mereka mau bilang Bahar bin Smith begini, ceramahnya marah-marah, Rasulullah itu tidak pernah begitu. Kata siapa? Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu? Rasulullah SAW dikatakan, kana idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi khutbah, kalau lagi ceramah, ihmarrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, meninggi suara. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin, sehingga beliau bagaikan, seakan-akan bagaikan pemberi peringatan perang. Sobbahakum masahakum. Walhasil terus Habib-Habib mau ngimpi ketemu kanjeng Nabi, terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki mana kulu. Ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab, kulu roja'na bikulli khairin. Sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Suwajtama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu, nah ini para habaib ya, far'un yang karena akarimah, yaitu karena gen, bang ya. Tapi kalau far'u min haisus sabab, ya katus al-ulama warasatul anbiya. Indonesia tanah